Teologi Praktis bersama saya, Clara Mela, dengan judul Konsep-konsep teologis yang memenjarakan konsep Alkitabiah kita. Yang pertama, Tritunggal. Satu hakikat dalam tiga pribadi memicu pemahaman Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa bisa dilihat dalam Ulangan 3 ayat 14 maupun juga Yakobus 2 ayat 19 dan ayat-ayat lain yang mendukung. Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa adalah Allah yang monoteis. Artinya satu, tunggal, esa dalam segala-galanya, dan bukan Allah yang bisa dibagi-bagi, bukan Allah yang bisa diruangkan, bukan Allah yang bisa didimensikan dalam dan lewat kata tiga pribadi. Secara nalar, satu hakikat, satu pribadi. Dalam ketidakterbatasannya sebagai Allah, unbegrenzt God, dan bukan satu hakikat, tiga pribadi yang hanya memicu perdebatan sampai dengan hari ini. Sebab sangat tidak nalar mempresentasikan Allah yang tidak terbatas, dibatasi dalam ruang, waktu, dan angka. Salah satunya lewat kata satu maupun juga kata tiga. Jadi kata satu di sini yaitu satu yang seharusnya absolut, satu yang seharusnya tidak terbatas, satu yang dipakai hanya sekedar untuk menjelaskan kepada manusia siapa Allah itu. Atau dengan kata lain, dimanusiakan, disederhanakan penjelasan tentang Allah. Yang kedua, konsep-konsep teologis yang memenjarakan konsep Alkitabiah kita selain Tritunggal, yaitu Allah dalam daging. Arti ini tentu kita amini, kita percayai, namun tidak mengkekalkan bahwa Allah yang kita sembah masih saja dan tetap atau terus Allah dalam daging, Allah dalam tubuh manusia. Allah dalam daging yang mengambil rupa manusia, Yakobus 1 ayat 14, bisa juga dilihat dalam 1 Timotius 3 ayat 16, dan juga dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dan ayat-ayat pendukung lainnya, hanya berlaku satu kali. Salah satu ayat yang bisa kita lihat yaitu dalam Ibrani 9 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Di situ tertulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi hanya berlaku satu kali dan telah digenapi 2000 tahun yang lalu. Telah digenapi 2000 tahun yang lalu. Artinya tidak akan terjadi lagi Allah datang dan mengambil rupa atau wujud manusia dalam darah dan daging. Bisa dilihat juga dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18. Kita diajari dalam Alkitab konsep kealahan Allah, di mana Allah bekerja tanpa harus dipahami oleh manusia,
termasuk datang dalam rupa manusia, yaitu dalam darah dan daging. Tetapi setelah Yesus Kristus naik ke surga, Allah yang kita sembah adalah Allah monoteis, Allah yang tunggal, Allah yang satu, Allah yang esa, dan Allah yang tidak terbatas, sehingga tidak bisa lagi dipahami sebagai Allah yang berhakikat satu dan berpribadi tiga. Allah yang dalam tanda kutip seakan-akan terpenjara dalam atau pada saat datang sebagai manusia, dan yang kita sembah terus sisi kemanusiaannya tanpa kita sadari bahwa kemanusiaan Allah dalam Yesus Kristus hanyalah kesementaraan dan berlaku hanya pada saat Allah datang ke dunia sebagai manusia. Kembali lagi Wahyu 1 ayat yang ke-18, yang hanya sekali saja terjadi dan tidak akan terulang kembali. Jadi konsep Allah dalam rupa manusia sudah berlalu. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan saat ini Allah yang kita sembah adalah Allah dalam roh dan kebenaran. Dimaksud di sini tentu firman-Nya. Bisa dilihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yang ketiga, terpenjara dalam makna memikul salib. Kita bisa lihat Matius 10 ayat yang ke-39, Markus 8 ayat yang ke-34, maupun juga Lukas 14 ayat yang ke-27. Banyak yang salah memahami arti memikul salib. Memikul salib lebih banyak atau sering diartikan menerima segala yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa harus bertindak, tanpa harus melawan atau memprotes, sekalipun hal yang terjadi, misalnya hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, seorang suami memukul istri, maka istri harus pasrah dan menerima hal tersebut sebagai bagian dari memikul salib. Contoh lain, seorang bos atau atasan mempergunakan posisinya menekan bawahan atau pekerja-pekerjanya, atau juga seorang pemimpin bertindak sesuka hati, maka yang diharapkan bawahan harus menerima sebagai bagian memikul salib. Tidak usah memprotes, sebab hal itu akan menambah masalah. Walau kita tahu kepasifan kita mensupport kejahatan adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan kejahatan seharusnya kita lawan. Kejahatan seharusnya dijauhi. Memikul salib artinya menjalani hidup dengan benar, menyatakan kebenaran lewat apa yang bisa kita lakukan, termasuk memprotes atau juga melawan. Bisa dilihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Memikul salib artinya menyangkali apa yang kita cintai, apa yang kita sukai yang bersifat duniawi, termasuk demi dalam tanda kutip keamanan diri sendiri dan orang lain, memilih untuk diam dan tidak bersuara sekalipun, sekalipun kita tahu ada banyak kejahatan terjadi di sekeliling kita. Lalu memikul salib artinya lebih mendahulukan kehendak Tuhan, taat, mengikuti firman-Nya, yaitu menyuarakan kebenaran, termasuk sekali lagi melawan, memprotes hal-hal yang jahat dan tidak adil dalam kehidupan kita. Yang keempat, konsep selanjutnya yaitu terpenjara dalam predestinasi. Predestinasi yaitu kedaulatan atau hak mutlak Allah. Sangat benar kita amini dan kita yakini Allah berdaulat secara penuh. Allah berotoritas mutlak atas segalanya. Namun, jangan mencampuri dengan konsep kemurahan, pengampunan, dan keselamatan yang
tidak terbatas dan berlaku bagi dunia. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dan juga berlaku bagi semua manusia dari latar belakang apapun. Konsep predestinasi menciptakan sikap superiority spiritual yang keliru, di mana seakan-akan kita yang paling benar, hanya kita yang dikasihi Allah, hanya kita yang akan diselamatkan Allah. Konsep ini adalah konsep, kalau dalam Alkitab, milik orang-orang Farisi dan Saduki yang selalu merasa diri paling suci, paling benar, paling dalam segala hal yang baik dibanding orang-orang di luar kelompok mereka. Kita tahu kelompok orang Farisi dan Saduki adalah kelompok dari para pemimpin spiritual, ya, cendekiawan, bangsawan, orang-orang terpelajar, orang-orang kaya, berpengaruh, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu Lewi atau Matius, pemungut cukai, Nikodemus, Paulus. Nah, saudara sekalian, kata percaya kepada Allah artinya juga mempercayai konsep kebenaran Allah yang diajarkan Yesus Kristus, dalam hal ini melakukan, bukan oral expression lewat mulut, tetapi tindakan kebenaran yang dipoinkan. Sebab bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak atau firman di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat dalam Matius 7 ayat 21. Dia yang mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Para tokoh-tokoh perjanjian lama, bahkan orang-orang yang tidak hidup dalam zaman perjanjian baru, apakah tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Itu pertanyaannya jikalau kita kaitkan dengan predestinasi atau kedaulatan hak mutlak Allah yang hanya memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Jadi, keselamatan Allah juga berlaku bagi semua orang tanpa harus memiliki predikat entah agama tertentu atau latar belakang tertentu. Sepanjang mereka hidup berdasarkan hati nurani atau inner heart, maka kita percaya keselamatan Allah pun berlaku untuk mereka. Demikian penjelasan singkat dari teologia praktis yang seringkali menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang awam yang mempertanyakan konsep-konsep yang sangat membingungkan. Kiranya hal ini dapat menerangi maupun juga dapat memberikan sedikit penjelasan, pencerahan kepada Anda sekalian untuk memahami dengan lebih jelas. Tuhan memberkati. Bersama saya, Clara Mela.